Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga AVAX teman-teman ya. Jadi kemarin nggak ada upload video karena ya benar-benar nggak sempet, dan hari ini baru sempet teman-teman. Dan sebelumnya pas Bitcoin di 125.000 ini ada saya update juga dan juga bahas Cardano. Sebelumnya ada Ethereum, Pengu, dan juga Dogecoin. Nah ini yang beberapa teman-teman ada request altcoinnya udah saya bahas. Jadi kali ini gantian untuk gilirannya AVAX gitu ya. By the way, happy weekend dulu ya untuk teman-teman semuanya. Udah hari Sabtu lagi ya. Oke, jadi kita lihat hari ini market baru mantul tipis-tipis ya. Kemarin tuh merah merona. Volume juga kita lihat ini drop ya sekitar 24 jam terakhir. Kemudian Fear and Greed juga turun ke area 57 lagi, which is balik ke netral lagi. Sebelumnya itu udah di 65, 67 something gitu ya. Udah masuk grid. Cuman yang menarik adalah altcoin seasonnya itu indeks masih di 41 teman-teman. Ya jadi menandakan oke, masih cukup banyak orang yang dalam tanda kutip itu beli lagi ya ataupun buyback untuk di altcoinnya. Nah ini merah merona kenapa? Karena dari Rusia ya dan juga US itu masih belum menemukan kesepakatan. Itu satu. Lalu kedua, rilis data PPI yang kemarin malam rilis itu tinggi juga teman-teman ya. Jadi ini dua faktor yang mengakibatkan market merah merona kembali ya. Sebelumnya kan orang-orang takut ya, wah ini mau pertemuan, takutnya bagaimana buang barang dulu. Dah setelah pertemuan ya memang mereka belum adanya deal, walaupun si Putin undang si Trump untuk next mereka ketemuan lagi di Rusia teman-teman ya. Jadi ini bisa bisa dikatakan ya masih tarik ulur lah gitu ya, belum menemukan kesepakatan atau deal yang bagus gitu ya. So kita langsung bahas untuk dari Bitcoinnya dulu aja. Nah Bitcoin secara daily kita lihat closingannya ini nggak bagus ya, adanya bearish engulfing. Kemudian next candlenya ini red candle lagi tapi udah tipis teman-teman ya, dari buangan kayak gini dia tipis. Jadi ya kalau kita mau melihatnya dari koreksi yang terjadi semenjak bulan Juli sampai per hari ini, setelah dia break ya jatuhnya adalah break and retest. Cuman break and retestnya cukup ekstrim teman-teman ya, karena beberapa news event yang tadi saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Lalu kalau kita gunakan Fibo ya dari lowest ke highestnya dia, and ya kita ini masih ketahan di retracement 0,6 nih teman-teman. Nih kalau saya boleh tambahkan di 0,6 tuh. Pas banget dengan area support kuota dia nih. Ya di 116 ribuan something untuk Bitcoin secara daily time frame ya teman-teman. Jadi secara daily sebenarnya ini udah oke ya. Yang pertama kita memang lihat di sini ya, high sebelumnya di sini, kemudian juga sebelumnya di sini, ini udah di break tuh teman-teman. Sudah di break. Jadi jatuhnya break and retest terhadap high sebelumnya. Nih beberapa high sebelumnya udah mampu di break. Kemudian terhadap trend resisten ini ya jatuhnya memang break and retest. Ya mau dilihat dari perspektif manapun, teman-teman. Ya kalau memang kita menggunakan previous high maupun trend resisten ini dan juga Fibo. Ya jadi jatuhnya expect setelah dia adanya rebound seperti ini, retracement untuk dia lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Pas juga nih Fibonya dengan area support kuat, jadi di situ adanya confluence ya untuk si Bitcoinnya. Cuman ya memang hari ini udah Sabtu, besok Minggu belum adanya sentimen positif. Mungkin market akan bergerak lebih flat ya ke arah sideways aja ya. Range-nya tipis 116 sampai 118 ribu ya, sekitar 2000 dolar tipis aja range-nya teman-teman, sampai nanti kita melihat apakah dia mampu benar-benar bertahan di atas 116.000 atau tidak ya. Besok masih Minggu, kemudian nextnya lagi closing weekly ya, itu yang kita tunggu bersama-sama. Tapi secara kalau kita lihat daily nih ya, tren garis besar ya masih bullish, nggak ada salah sama sekali atau nggak ada problem sama sekali teman-teman ya. Pada pergerakan Mei 2025 juga sebelumnya seperti ini nih. Ini ada break and retest before dia going up, walaupun memang break and retestnya nggak sesignifikan seperti yang sekarang teman-teman ya. Itu yang mungkin yang bisa menjadi note untuk Bitcoin secara daily. Meanwhile untuk hourly-nya memang kemarin kita lihat di sini udah break. Cakep teman-teman. Kemudian targetnya adalah retracement gitu kan. Di sini ada area tahanan. Ya.
Kemudian bawahnya juga ada area tahanan. Dua-duanya dibablas teman-teman ya, karena beberapa niche event yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. So dia bertahan di next area. Di sini ada area demand nih ya, di 116.300-an dolar something. Ini ada area demand yang lagi di testing, tapi so far ini mantulnya masih tipis-tipis aja teman-teman ya, belum adanya pemantulan yang signifikan. Jadi sama kalau dia rebound pun ya mungkin hanya sebatas ke area 118.900-an sampai 119.700-an dolar nih. Tuh, jadi mungkin dia back and forth di sini aja. Ya, melihat ya sama seperti sebelumnya. Reaksi reboundnya itu belum signifikan, ini juga reaksi reboundnya itu belum signifikan. Ya, so kalau area ini jebol, maka kita akan menghampiri ya di next area fresh demand di sini. Bentar ya, guys. Ya, di 114.230 sampai 115.000 dolar ya untuk si Bitcoin. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi pantauan sebenarnya untuk si Bitcoin, dan kalau kita gunakan trendline support ini ya ini udah dibablas atau udah dijebol teman-teman. Jatuhnya ini di breakdown, dites untuk lanjut turun lagi. Nah, lanjut turunnya sedalam apa, apalagi kita melihat atau memasuki weekend ya, biasanya kalau adanya pump atau dump itu biasanya manipulasi sampai nanti dia balik lagi ke harga atau setelan awalnya. Ya ini bisa dipantau dua area ini terdekatnya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman lihat wah ini pump di weekend, ya hati-hati karena secara tren jangka pendeknya ya ini masih cenderung ke arah bearish teman-teman. Ya cuman kalau untuk secara time frame besarnya ya tentu ini masih bullish ya. Oke, itu untuk si Bitcoin ya. By the way, tadi secara daily maupun hourly, and nah ini adalah AVAX teman-teman. Jadi balik lagi yang nanyain AVAX, ATH-nya masih jauh banget bro, di 146,94 dolar. Ya itu masih jauh banget. Kita akan ngomongin yang target yang jauh lebih realistis, bahkan di high level di Maret itu di 65,5 dolar aja. Kalau sampai sana aja udah bagus banget nih. Ini range-nya nih. Ya previous high di cycle kali ini 55,8 sampai 65,59 dolar. Ya, jadi kalau misalkan kita mendapatkan rally sama seperti mungkin yang banyak teman-teman harapkan gitu, mungkin 1-2 bulan ke depan mendapatkan rally, dia balik ke sini aja udah bagus banget, teman-teman. Udah bagus banget. Ya. Itu sedikit reminder dari saya. Kemudian mungkin kita boleh tambahkan juga di sini adanya sebuah trendline resistance, dan di sini juga adanya sebuah trendline support. Nah, ya, overall dia bergerak di dalam sebuah channel yang sangat besar daily. Hal lainnya adalah kita melihat di sini sebelumnya dia downtrend, adanya trend resistance, dia mampu break. Ya, break and retest, kemudian dia lanjut naik lagi. Sebenarnya ini udah bagus banget kalau kita melihat daily dengan jangka yang lebih pendek lagi. Dan di sini juga kita melihat sekilas adanya yang namanya double bottom, teman-teman. Ya, cuman yang cukup disayangkan adalah masih sangat-sangat struggling untuk AVAX ini break dari trendline resistance ataupun kita bisa bilang neckline dari double bottomnya di 26 sampai 27,11 dolar. Ya, ini menjadi PR-nya dari si AVAX. Jadi somehow kalau teman-teman mau melihat AVAX ini lanjut rally lebih kencang, ini harus mampu didobrak dulu, teman-teman. Dobrak kayak gini dulu before dia lanjut naik lagi ke sekitar 34,7 sampai sekitar, coba kita lihat ya teman-teman di sini. Ya, 34,47 sampai 35,57 dolar. Ini dulu yang perlu ataupun kita lihat dari pergerakan AVAX. Ya, untuk teman-teman mau lihat AVAX ini lebih bertenaga lagi. Ya, selama dia masih kejaga di bawah ini ya udah, mungkin kita harus turunkan ekspektasi dulu gitu, ya. Nah, hal lainnya adalah di sini sebelumnya ada, kita bisa lihat juga double top in neckline-nya. Ya, udah mampu di break, dia drop, retest di fresh demand. Ya, ini ada fresh demand daily tuh, ya. Di 20,32 sampai 21,25 dolar. Somehow dia naiknya itu sangat-sangat korektif, teman-teman. Kita lihat nih. Tuh, ya. Naiknya sangat-sangat korektif, dan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu warning juga ya untuk AVAX, teman-teman. Sama kalau misalkan nanti dia breakdown, maka ya mungkin akan retest balik nih ke 20,3 sampai 21,25 dolar. Ya, ini yang perlu diantisipasi atau waspadai. Ya, karena kita lihat juga ini penguatannya pun cenderung sangat-sangat korektif di dalam sebuah range channel aja, tipis-tipis. Walaupun kemarin-kemarin kita lihat Ethereum-nya udah rally ya ke 4.800-an dolar something, tapi AVAX belum rally bagaimana, bahkan dia dobrak ini aja nggak mampu gitu ya, belum sanggup ya. Jadi sebenarnya AVAX dalam kondisi yang
tidak begitu menguntungkan, yang mungkin kita harus pay attention lebih ya untuk di AVAX secara daily-nya. Dan closing tadi pagi juga nggak bagus nih teman-teman, ya kurang bagus. Sebelumnya ada bearish engulfing, next candle memang sempat hijau tapi dibalas lagi, bikin tail candle cukup panjang kayak gini. Ya antisipasi kalau sampai dia malah breakdown ya, karena kita lihat adanya bearish engulfing, kemudian next candle-nya juga closing kayak gini. Ya ini sebenarnya sangat-sangat kurang bagus untuk AVAX gitu. Cuman ya memang secara daily dia ketahan di trend support plus MA21 ya. Nah untuk secara 4 jam ya, 4 jamnya juga sebenarnya kurang bagus nih teman-teman. Tuh ya, kita lihat dia drop signifikan, somehow mantulnya masih tipis aja nih, 1 2 3 bull candle, masih di bawah MA21 juga. Jadi somehow dia masih bisa drop lagi nih teman-teman. Entah itu di 22,84 ya, tes ke next target support di sini. Ya tuh. Kalau saya extend ke samping SNR tuh teman-teman. Ya, atau ya udah dibablas untuk ngejar area yang lebih bawah yang tadi udah saya mention. Ini untuk antisipasi aja. Karena 4 jamnya pun kurang bagus, dan ya setidaknya siap-siap lah. Mungkin kalau dia balik ke area sini dipantau dulu, karena ya weekend juga kan teman-teman, nggak bagaimana gerak marketnya. Terlebih juga karena red candle sebelumnya plus juga narasi ataupun news yang keluar ya, bikin market akhirnya koreksi dulu. Ya mungkin harus lebih sabar lagi dulu teman-teman ya. Paling itu untuk AVAX teman-teman. Sebenarnya beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya intinya AVAX secara short termnya kurang bagus lah ya, tapi untuk secara mid termnya teman-teman harus melihat dari double bottom itu harus mampu break dulu neckline-nya. Selama itu belum di break ya udah kita harus turunkan ekspektasi kita. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk AVAX kemudian Bitcoin ya, hopefully bisa terbantu, dan ya sampai jumpa untuk next video. Sama profit.